Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang menginformasikan seputar pendidikan, pembelajaran, dan regulasi-regulasi di bidang pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang standar pengelolaan pada pendidikan PAUD, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah sesuai dengan Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 yang baru terbit pada bulan Agustus tahun 2023 ini. Mari kita ikuti penjelasan berikut sehingga kita dapat mengelola satuan pendidikan kita masing-masing sesuai dengan standar pengelolaan. Adapun standar pengelolaan ini terdiri dari 6 bab dan 25 pasal. Bab 1 itu mengatur ketentuan umum, bab 2 mengatur bagaimana satuan pendidikan melakukan perencanaan kegiatan pendidikan, bab 3 bagaimana melaksanakan perencanaan tersebut, dan bab 4 pengawasan. Kemudian di bab 5 ada khusus bagaimana pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, dan di bab 6 adalah penutup. Mari kita lihat satu persatu. Di bab ketentuan umum di bab 1 dijelaskan bahwa standar pengelolaan adalah kriteria minimal. Jadi dia kriteria minimal mengenai perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Kemudian dijelaskan juga bahwa manajemen berbasis sekolah madrasah yang selanjutnya disingkat MBS adalah otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan dalam mengelola kegiatan pendidikan. Jadi ke depan kita akan kembali kepada manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya standar pengelolaan ini digunakan sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam mengelola potensi dan sumber daya pendidikan. Ini kita gunakan menjadi pedoman. Ini sehingga pendidikan itu secara efektif, efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Kemudian kalau kita lihat di pasal 3, lingkup pelaksanaan standar pengelolaan ini ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ini merupakan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan Satuan Pendidikan PAUD, Dasmen, dengan menerapkan MBS. Artinya perencanaan pelaksanaan pengawasan itu harus dilakukan dengan menerapkan MBS dengan dukungan pengelolaan sistem informasi. Jadi SIM atau Sistem Informasi Manajemen perlu lagi ditingkatkan di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian bagaimana perencanaan itu dilakukan? Mari kita lihat di pasal 4. Perencanaan kegiatan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Jadi semua perencanaan kegiatan pendidikan itu muaranya meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik, dan ini secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan. Jadi peningkatan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik tentu harus melakukan proses analisis rapor pendidikan. Kemudian di perencanaan itu tidak boleh lepas daripada visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Jadi tetap berpedoman kepada visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Yang selama ini visi, misi hanya sebatas slogan atau simbol atau administrasi, belum kita perhatikan sejauh mana visi, misi, dan tujuan itu dikaitkan dengan program-program sekolah sampai ke perencanaan guru maupun kegiatan ekstrakurikuler. Nah, standar pengelolaan saat ini menekankan bahwa semua kegiatan di sekolah harus diwarnai visi, misi, dan tujuan sekolah untuk mencapai visi itu. Kemudian hasil evaluasi diri satuan pendidikan meliputi data kualitas pengelolaan satuan pendidikan, proses pembelajaran, dan hasil belajar peserta didik. Ini hasil dari analisis rapor pendidikan. Kemudian perencanaan kegiatan pendidikan disusun oleh satuan pendidikan, juga ini ditekankan melibatkan komite sekolah madrasah. Itu penting kita perhatikan. Sekarang,
Apa saja perencanaan itu? Mari kita lihat. Perencanaan kegiatan pendidikan dituangkan ke dalam bentuk rencana kerja satuan pendidikan. Ini boleh kita singkat dengan RKSP. Nah, rencana kerja satuan pendidikan. Kemudian di dalam rencana kerja satuan pendidikan ada namanya rencana kerja jangka pendek atau 1 tahun RKT, ini seperti biasa. Kemudian ada rencana kerja menengah dalam kurun waktu 4 tahun yang biasa kita sebut dengan RKJM. Maka RKT dan RKJM di dalam RKSP. Kemudian yang ketiga, rencana kerja jangka pendek ini merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah. Kalau dulu RKT itu adalah penggalan-penggalan daripada RKJM. Sekarang hampir sama juga. Kemudian rencana kerja jangka pendek disusun berdasarkan ini dilakukan kegiatan pertama identifikasi refleksi menyusun program. Ini sudah ada di rapor pendidikan, rekomendasinya, apa masalahnya, kemudian refleksi itu melihat akar masalah, penyusunan program itu yang disebut dengan benahi. Jadi sudah sinkron. Kemudian rencana kerja jangka pendek ini menjadi dasar untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran pendidikan. Jadi RKT menjadi dasar atau pedoman untuk menyusun RKAS atau ARKAS. Semua kegiatan di RKT yang memiliki anggaran, masuklah dia ke ARKAS. Kalau dia bersifat rutin, masuklah dia ke RKAS. Nah, ini perlu diperhatikan di dalam penganggaran. Kemudian rencana kerja jangka menengah menggambarkan tujuan pencapaian mutu lulusan dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan. Jadi ada rencana sekolah dalam waktu kurun 4 tahun ada peningkatan mutu lulusan tergambar di dalam RKJM. Kemudian Kepala Satuan Pendidikan melaporkan rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah sesuai kewenangan. Tentu ini ditandatangani oleh Dinas Pendidikan RKJM, RKT yang disusun oleh Satuan Pendidikan. Pasal 6 Perencanaan Kegiatan Pendidikan ini memuat 4 hal, ada kurikulum dan pembelajaran, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan juga penganggaran. Kemudian di pasal 7 dijelaskan perencanaan kegiatan pendidikan di bidang kurikulum itu dan pembelajaran paling sedikit harus ada membahas kurikulum satuan pendidikan, program pembelajaran, dan program penilaian. Ini yang baru program penilaian ini biasanya menempel-nempel di program pembelajaran. Nah, standar pengelolaan ini menyatakan memang sudah ada program pembelajaran itu di awal dan mungkin dipisahkan dari program pembelajaran. Jadi jelas penilaian awal belajar, kemudian formatif dan sumatifnya seperti apa. Kemudian kurikulum satuan pendidikan disusun berdasarkan pada kerangka dasar dan struktur kurikulum yang ditetapkan secara nasional. Jadi KWSP disusun tidak bisa keluar dari kerangka dasar dan struktur kurikulum, tetapi juga berpedoman kepada visi, misi, dan karakteristik satuan pendidikan. Kemudian program pembelajaran itu harus fleksibel, jelas, dan sederhana. Ini Bapak dan Ibu sesuai dengan standar proses Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022. Kemudian program penilaian disusun untuk membangun budaya reflektif dan umpan balik yang konstruktif secara berkala. Ini juga sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian. Di pasal 8, dalam penyusunan rencana kegiatan pendidikan, memuat kurikulum pembelajaran satuan pendidikan menetapkan ada jumlah peserta didik pada setiap rombongan belajar, kemudian jumlah rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan. Nah, ini sudah ditetapkan jumlah rombongan, mulai dari PAUD hingga paket C, kemudian untuk kalau kita lihat SMP 32 orang per rombel, SMA, SMK, MA itu 36 orang. Dan selanjutnya dapat dilihat di daftar ini. Kemudian penetapan jumlah peserta didik per rombongan belajar ini dilakukan berdasarkan ketersediaan jumlah pendidik, sarana dan prasarana, dan kapasitas anggaran penyelenggaraan satuan pendidikan. Yang keempat, dalam hal terdapat keterbatasan jumlah satuan pendidikan,
yang dapat diakses oleh peserta didik dalam satuan wilayah atau terdapat keterbatasan jumlah pendidik pada satuan pendidikan, jumlah peserta didik per rombongan belajar dapat dikecualikan. Nanti akan disusun di petunjuk teknis ya. Kemudian yang kelima, jumlah rombongan belajar setiap satuan pendidikan ditetapkan dengan ketentuan. Jadi sudah ada jumlah rombel di satuan pendidikan itu. Misalnya di SMP paling banyak 33 rombel, di SMA paling banyak 36 rombel. Kalau di SMK boleh sampai 72 rombel. Di pasal 9, tata cara pembentukan rombel belajar ini nanti akan diatur dalam petunjuk teknis. Sedangkan di pasal 10, perencanaan kegiatan pendidikan di bidang tenaga kependidikan, itu harus dapat menghasilkan peta kebutuhan jumlah pendidik, peta kebutuhan jumlah tenaga kependidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, kemudian pembagian tugas tenaga kependidikan, dan program peningkatan kompetensi tenaga kependidikan. Yang selanjutnya pasal 11 ini berkaitan dengan sarana prasarana. Seperti apa perencanaan sarana prasarana? Mengikuti alur ini harus dilakukan analisis kebutuhan sarana, kemudian dilakukan identifikasi akses, termasuk penyediaan dan sumber pendanaan, kemudian analisis pemanfaatan dan kondisi sarana, kemudian analisis pemanfaatan sumber daya sekitar. Nah, inilah tahapan-tahapan dalam melaksanakan sarana dan prasarana. Lengkapnya nanti Bapak dan Ibu bisa diunduh ini standar pengelolaan ini di deskripsi yang sudah kami sediakan. Seterusnya penganggaran. Seperti apa penganggaran? Mari kita lihat. Harus dilakukan identifikasi prioritas kegiatan yang akan dibiayai, kemudian identifikasi sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan ada alokasi dan pemanfaatan anggaran sekolah sesuai dengan skala prioritas yang sudah ditentukan. Selanjutnya, di bab 3, menyoroti bagaimana pelaksanaan kegiatan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan pendidikan merupakan tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di satuan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Nah, ini Kepala Satuan Pendidikan mengendalikan dan mendampingi pelaksanaan kegiatan pendidikan, dan pelaksanaan kegiatan pendidikan ini dapat didukung oleh orang tua, wali, maupun komite sekolah, beserta juga masyarakat. Di pasal 14, pelaksanaan kegiatan pendidikan itu meliputi ada 4 hal, kurikulum dan pembelajaran, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan penganggaran. Nah, ini yang sangat penting ada di dalam kegiatan pelaksanaan terlihat. Kemudian yang berkaitan dengan bidang kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan di bidang kurikulum itu terlihat ini menghasilkan menciptakan iklim satuan pendidikan, kemudian melaksanakan kurikulum satuan pendidikan, program pembelajaran, program penilaian secara berkala, sebagai siklus reflektif untuk perbaikan kualitas hasil belajar secara berkelanjutan. Kemudian melaksanakan pengembangan karakter peserta didik, selanjutnya menyujudkan pembelajaran yang kondusif dan aman, dan melaksanakan pembinaan bakat dan minat peserta didik. Di pasal 16 itu berkaitan dengan tenaga kependidikan. Ini pelaksanaan kegiatan pendidikan, bidang tenaga kependidikan ini untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan, pembagian tugas secara proporsional, melaksanakan program peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, terutama menumbuhkan budaya gotong royong, saling peduli, saling menghargai antar warga satuan pendidikan. Itu program di bidang tenaga kependidikan. Sehingga nanti di dalam RKJM juga ini perlu dituangkan oleh sekolah. Di pasal 17, pelaksanaan sarana prasarana itu dikatakan, pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang sarana dan prasarana ditujukan untuk menyediakan, memelihara, memanfaatkan sarana dan prasarana, serta berbagai sumber daya belajar secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Pasal 18, pelaksanaan kegiatan pendidikan di bidang penganggaran, ini ditujukan memanfaatkan anggaran satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar serta layanan lainnya. Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang penganggaran dilakukan dengan menyelaraskan antara rencana kerja pendek,
rencana kerja jangka pendek, dan rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan. Jadi harus ada sinkronisasi antara RKT dengan RKAS. Di pasal 19 ini menyoroti bidang pengawasan. Pengawasan ini kegiatan pendidikan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendidikan secara transparan, akuntabel, dan peningkatan kualitas proses dan hasil belajar. Ini secara berkelanjutan agar penyelenggaraan pendidikan efektif dan efisien. Ini pelaksanaan di bidang penganggaran. Selanjutnya, di pasal 20 itu berkaitan dengan pengawasan. Pengawasan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara berkala, berkesinambungan, melalui kegiatan pemantauan supervisi dan evaluasi. Pemantauan dilakukan terhadap program kerja yang telah dirancang untuk memastikan kegiatan pendidikan terlaksana sesuai dengan tujuan. Sedangkan supervisi dilakukan untuk pemberian saran atau rekomendasi, pembimbingan, pendampingan, pembinaan, untuk mempak balik kegiatan pendidikan secara berkelanjutan. Evaluasi dilakukan sebagai proses penilaian secara kolaboratif terhadap kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan untuk menjadi dasar penyusunan perencanaan kegiatan pendidikan. Nah, di pasal 21, siapa yang melaksanakan pengawasan itu adalah Kepala Satuan Pendidikan itu sendiri, Komite Sekolah, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Di dalam hal ini ada pengawas sekolah. Masing-masing ini bisa dibaca jabaran tugas masing-masing dalam hal pengawasan pendidikan ini di Permendikbudristek nomor 47 itu. Kemudian di pasal 22 ini manajemen berbasis sekolah. Ini masih sudah lama, di tahun 2000-an sampai 2010 sudah kita lakukan. Tetapi ada pergeseran, kurang ada penekanan setelah tahun 2010. Nah, sekarang penerapan MBS itu bertujuan mendorong terwujudnya layanan pendidikan yang aman, menyenangkan, inklusif, memperhatikan kesetaraan gender, kemudian berkebinekaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Maka penerapannya ditujukan untuk Kementerian Satuan Pendidikan dalam mengelola mengatur dirinya sendiri, kemudian membangun kemitraan satuan pendidikan berupa kolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, orang tua, dan atau wali. Kemudian menjalin dengan komunitas belajar, organisasi mitra, pemangku kepentingan lainnya. Kemudian juga MBS itu berguna untuk partisipasi masyarakat secara aktif berupa pelibatan masyarakat, serta penguatan peran dan kapasitas orang tua atau wali, komunitas belajar, organisasi mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian keterbukaan satuan pendidikan untuk menyediakan akses informasi publik terkait penyelenggaraan pendidikan dengan berbagai jalur komunikasi dan akuntabilitas satuan pendidikan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada pihak terkait. Kemudian di pasal 23, penerapan MBS dalam mengelola kegiatan pendidikan di satuan pendidikan dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan dan dibantu oleh komite sekolah. Penutup, ini dijelaskan bahwa peraturan sebelum ini, mulai dari Permendikbud nomor 19 tahun 2027, Permendikbud nomor 49 2007, nomor 50, nomor 137 tentang Standar Nasional PAUD, bahkan Permendikbud nomor 34 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah, ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Maka diikat di pasal 25 peraturan Permendikbudristek nomor 47 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 10 Agustus tahun 2023. Silahkan dibaca secara rinci lagi di bentuk PDF yang kami sematkan di kolom deskripsi. Terima kasih atas perhatian kita semua, sehingga ada manfaatnya di dalam mengelola sekolah yang berpedoman kepada standar pengelolaan.